menghafal Quran itu targetnya bukan berapa kali kita murojaah, bukan berapa kali kita menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan berikut ini. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Quran ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau menghafal mungkin satu kali saja prosesnya. Ketika kita sudah menghafal, kemudian kita hafal dan kita setoran kepada guru kita, ya sudah selesai proses menghafalnya. Tapi apa yang kita lakukan setelah kita menghafal itulah yang tidak ada batasannya. Jadi kalau ditanya berapa kali murojaah supaya hafalan itu mungkin, jawabannya tak terhingga. Dan tidak ada jaminan seseorang ketika sudah murojaah sekian kali atau sudah murojaah sekian tahun, hafalannya tetap akan terjaga. Tidak ada jaminannya. Karena Rasulullah SAW sendiri sudah mengingatkan kita bahwa hafalan Al-Quran itu seperti unta dalam ikatannya. Jadi kalau kita biarkan unta itu tidak diikat, unta itu akan lari kemana-mana dan bisa hilang, tidak kembali. Dan kalau saya sendiri mengibaratkan hafalan Al-Quran itu seperti simpul. Kalau kita murojaah, itu artinya kita mengikat atau mengencangkan ikatan simpul itu. Tapi kalau kita berhenti murojaah atau kita melalaikan murojaah, itu artinya kita mengendurkan ikatan simpul itu. Jadi semakin sering dimurojaah, semakin kuat ikatannya, dan semakin jarang dimurojaah, semakin mengendur ikatannya dan nanti bisa hilang. Berapapun usia hafalan Anda, jangankan Anda yang baru hafal, mungkin hafal minggu lalu atau hafal bulan lalu, orang yang sudah hafal bertahun-tahun saja, kalau dia tidak murojaah, sangat mungkin hafalannya akan hilang. Maka di sini saya selalu menyampaikan pentingnya konsistensi dalam menjaga hafalan, keistiqomahan dalam menjaga hafalan. Dan ingat, target menghafal itu bukan hanya untuk hafal, tapi bagaimana Anda bisa istiqomah sampai husnul khotimah menjaga hafalan Anda. Bisa jadi hari ini Anda hafal, karena tidak dimurojaah, nanti di akhir hayat Anda, hafalan itu sudah hilang semuanya, sudah lenyap semuanya. Jangankan sampai nanti akhir hayat, kalau hari ini Anda menghafal dan tidak dimurojaah, saya yakin minggu depan hafalan itu sudah kacau balau. Saya sudah menghafal dari tahun 2000. Kalau sekarang saya murojaahnya tidak rajin, kadang-kadang masih lupa-lupa atau kadang-kadang masih lompat-lompat gitu. Padahal kalau mau dihitung dari 20 tahun lalu ya, tahun 2000, sekarang 2020, sudah 20 tahun saya murojaah setiap hari, itu pun masih punya kemungkinan untuk hafalannya itu bisa lupa, hafalannya bisa terganggu. Nah, bagaimana dengan Anda yang baru hafal, kemudian hanya menghitung akan murojaah sekian kali, akan murojaah beberapa kali. Jadi untuk mendapatkan hafalan yang mungkin itu bukan jumlah murojaahnya yang dihitung, tapi sejauh mana Anda bisa istiqomah. Selama Anda bisa istiqomah, maka hafalan itu akan mungkin. Tapi kalau Anda tidak bisa istiqomah, ya hafalannya akan kabur. Nah, istiqomah yang benar untuk menjaga hafalan supaya mungkin itu seperti apa? Jadi ada skala prioritas dalam murojaah. Saya bagi menjadi 3. Prioritas pertama adalah hafalan yang masih baru. Prioritas kedua adalah hafalan lama yang belum mungkin, yang belum lancar. Dan prioritas ketiga adalah hafalan lama yang sudah lancar, yang sudah mungkin. Nah, ini harus Anda sentuh juga semuanya dengan
skala prioritas dan jumlah pengulangan yang tentu saja berbeda. Jadi mana yang harus diutamakan? Yang harus diutamakan adalah hafalan baru. Kenapa hafalan baru itu harus sering dimurojaah? Karena hafalan baru kalau kita mau hitung-hitungan usianya masih paling muda, dan jam terbang di murojaahnya, jam terbang itu maksudnya jumlah repetisi atau jumlah pengulangan yang kita lakukan terhadap hafalan itu paling sedikit. Ya karena memang usianya masih muda. Jadi dia harus lebih sering di murojaah, harus lebih sering diulang. Dan yang kedua adalah hafalan lama yang belum mutkin, yang kadang-kadang masih kepleset, yang kadang-kadang masih lari kemana-mana ayatnya. Nah ini setelah Anda mengurusi hafalan baru tadi selesai, misalnya di murojaah, kemudian yang kedua yang harus Anda sentuh adalah hafalan model 2 ini, yaitu hafalan lama yang belum mutkin, hafalan lama yang hafalan itu masih sering kabur-kabur, masih sering kepleset, masih sering lari-lari. Nah ini harus Anda prioritaskan di tahapan kedua atau di level 2. Kemudian yang ketiga adalah hafalan yang mutkin. Untuk hafalan yang sudah mutkin tetap harus Anda murojaah juga. Karena yang sudah mutkin hari ini kalau tidak di murojaah kualitasnya akan turun. Kualitasnya tidak lagi mutkin nanti. Maka untuk menjaga kualitas harus disentuh dengan jangka waktu yang teratur tentunya. Misalnya satu hari Anda punya waktu 2 jam untuk murojaah, ya dikalkulasikan saja, dikumpulkan 2 jam. 2 jam ini bisa dipisah-pisah, bisa juga dijadikan satu ya. Intinya durasi yang terkumpul dalam satu hari satu malam itu 2 jam. Maka gunakan 1 jam untuk memurojaah hafalan baru. Hafalan baru itu mana saja? Hafalan baru itu adalah hafalan hari ini sampai 1 minggu ke belakang. Ini adalah hafalan baru. Maka gunakan 1 jam setiap hari yang Anda siapkan itu untuk mengulang-ulang hafalan ini. Semakin sering diulang, semakin bagus hafalannya. Jadi prinsip hafalan Quran itu seperti itu. Semakin sering dimurojaah, semakin sering diulang, semakin bagus kualitasnya. Semakin jarang diulang, semakin buruk kualitasnya. Jadi manfaatkan saja durasi 1 jam ini. Kalau misalnya Anda menargetkan 1 juz dan waktunya masih ada, tambah lagi atau ulangi lagi 1 juz itu. Intinya habiskan durasi yang Anda siapkan 1 jam untuk dimaksimalkan mengurusi atau menyentuh hafalan baru tersebut. Kemudian masih ada sisa waktu 1 jam lagi. Gunakan 40 menit untuk mengurusi hafalan lama yang belum terlalu mutkin. Habiskan saja durasi 40 menit ini dengan maksimal. Kemudian sisanya 20 menit gunakan untuk menjaga kualitas hafalan yang mutkin. Gambarannya seperti itu. Jadi ada skala prioritas, tapi semuanya harus disentuh. Jangan sampai ada hafalan yang tidak tersentuh sama sekali. Karena kalau hafalan itu sudah tidak disentuh, semutkin apapun hafalan itu, dia akan mengalami penurunan kualitas. Nah, jadi kira-kira tipsnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan, menghafal Quran itu targetnya bukan berapa kali kita murojaah, bukan berapa kali kita menghafal, tapi seberapa lama kesabaran kita, seberapa jauh keistiqomahan kita, dan apakah kita bisa husnul khotimah bersama dengan Al-Quran. Orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, adalah mereka yang bisa istiqomah, yang husnul khotimah. Ketika nyawanya dicabut, hafalannya masih tertanam di dalam dadanya, karena dia selama hidup istiqomah menjaga hafalan, istiqomah terus menambah hafalan. Jadi tidak menjamin orang yang sudah hatam 30 juz nanti bisa husnul khotimah kalau dia tidak mengiringinya dengan murojaah secara teratur, penjagaan hafalan secara teratur, dan manajemen hafalan dengan baik dan benar. Maka simak terus channel ini untuk mendapatkan tips dan tutorial bagaimana menjadi seorang penghafal Al-Quran yang baik,
kita sama-sama belajar. Saya juga dalam proses belajar, saya berbagi ilmu kepada Anda, sekaligus saya belajar mempraktekannya untuk diri saya sendiri. Oke, jika Anda punya pertanyaan lain atau punya masalah lain, silakan sampaikan saja di kolom komentar di bawah. Akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.